Jadi kalau waktu 2019 itu dia berjanji bahwa saya akan hidup dan mati bersama pendukungnya. Sebelum terjadi kasus di keributan di Bawaslu itu, saya akan membuat surat wasiat. Setelah itu Prabowo menjadi menterinya, luar biasa. Saya amat sangat kecewa banget. Dan maaf, amat sangat pengecut kalau saya bilang. Jadi kalau ada masa lalu seorang pemimpin itu bicaranya bohong, masa kita juga mau ikut lagi, yang kedua lagi dibohongin lagi. Kita lihat masa lalu orang ini orang dulu bisa dipercaya apa enggak? Kalau ada yang bilang, Pak Anies itu orang yang amat sangat ambisius, salah kalian. Kami yang ambisius minta Pak Anies jadi presiden, dan kami tidak minta apa-apa. Gitu, karena kami ingin perubahan Indonesia lebih baik. Karena ini di sini ini rumah tinggal anak cucu kami. Prabowo pernah meninggalkan pendukungnya dan sekarang sudah bersama dengan saya dua tokoh pergerakan relawan pada saat Pilpres 2019. Boleh diperkenalkan nama Bapak dan Ibu? Oke, saya Winston Herlanjaya, salah satu pendiri dan penggerak Simpul Relawan Prabowo 2019. Namanya Benteng Prabowo. Benteng Prabowo. Dan saat itu mendukung beliau sangat lumayan masif dan lumayan ikut kecewa. Oke, Ibu silakan perkenalkan Bu. Saya Sri Aisyah. Saya adalah Ketua Umum Barisan Emak-Emak Militan disebut dengan BEM. Kami mendukung Prabowo tidak setengah-setengah. Tapi setelah itu kami kecewa luar biasa. Oke, ini kecewa-kecewanya ditahan dulu nih. Boleh diceritain dulu nggak sih Pak, Bu, alasannya kenapa waktu itu sangat mendukung Prabowo? Saya secara pribadi sih, waktu itu ada kasus penistaan agama yang oleh Ahok 2017 itu ya. Mulai dari itu kita ada jarak tuh dengan Jokowi, sehingga rasa kepercayaan kepada beliau itu berkurang. Pada 2019 timbul kita mencari figur baru. Nah, kebetulan si Pak Prabowo ini mencalonkan, dia meyakinkan para konstituen dan para relawan ini, saya bisa menjadi sosok yang bisa mengayomi saya sebagai umat Islam dan bisa menjadi sosok yang lebih baik daripada Presiden Jokowi yang saat itu saya pikir menjadi saya memiliki ketidakyakinan bahwa beliau bisa membawa Indonesia lebih baik. Dan itu bisa kita lihat dari hasilnya sekarang. Jadi kita sudah sadar itu dari jauh-jauh tahun 2017 dan hasilnya terbukti sekarang. Oke. Kalau Ibu, Bu, alasannya Bu? Waktu itu kami mendukung Prabowo. Kami ini, saya mewakili BEM ya, karena BEM itu kan banyak banget emak-emak memilih Prabowo itu karena mengikuti istimewa ulama. Waktu itu ulama mendukung Prabowo dan kami bekerja nggak setengah-setengah, kami bekerja total untuk memenangkan Prabowo. Itu dah dilihat dari 2014, 15, 16 saya sempat ketembak di depan KPK 20 Mei setelah Ahok itu menggusur akuarium. Bagaimana penderitaan masyarakat Jakarta. Saya ingin nggak Jakarta aja yang berubah, tapi Indonesia ada perubahan. Tapi kenyataannya jauh api daripada panggang. Begitu, Mbak. Oke, berarti Bapak dan Ibu ini, tadi Ibu kan sebagai ketua, boleh diceritain Pak sebagai apa dulu posisinya di kerelawanan itu? Kalau Ibu Aisyah ketua umum Barisan Emak-Emak. Ketua umum ya. Ini artinya membawahi seluruh Barisan Emak-Emak militan nasional. Nasional. Kalau Bapak Winston sendiri? Kita Simpul Benteng Prabowo namanya. Bapak jadi, sebagai? Saya sebagai pendiri dan penggeraknya. Oh, oke. Wow. Sama-sama ketua umum ya. Jadi nggak salah kalau tadi saya sebutnya sebagai tokoh penggerak relawan gitu. Terus saya mau nanya nih Pak, Bu, perasaan tadi yang sempat diutarakan, kekecewaan kepada Prabowo itu
Kenapa gitu? Kenapa bisa merasa kecewa sama Prabowo? Jadi Bapak duluan. kalau saya pikir sekarang ini kan kita ini sudah dari 2019 sudah melampaui, sudah ya, Mbak? menjangkau 5 tahun, 2024 sekarang ya. Jadi beliau mencalonkan lagi. Saya sebagai mantan pendukung beliau itu merasa bahwa sudahlah, jadi menurut saya Indonesia ini butuh figur yang berintegritas. Jadi kemarin kita kan ada debat, Hana ada debat capres tanggal 7 kemarin, 7 malam. Itu kan temanya tentang soal pertahanan dan keamanan. Saya berpikir simpel, soal pertahanan keamanan ini harus dimulai dari profil seseorang capres tersebut. Yang harus dipegang seorang capres itu adalah bisa nggak dia megang janjinya kepada pendukungnya dulu. Jadi kalau waktu 2019 itu dia berjanji bahwa saya akan hidup dan mati bersama pendukungnya. Bahkan di 2019 itu ada pertemuan di Hotel Sahid dan saya menghadiri juga sebelum terjadi kasus di keributan di Bawaslu itu. Saya akan membuat surat wasiat. Surat wasiat tuh Ibu, ya dengar juga ya. Saya pikir waduh hebat deh, ini idola saya ini akan membuat surat wasiat, akan bertempur pada titik darah penghabisan. Tapi hasilnya apa? Banyak orang meninggal di Bawaslu mendukung beliau itu. Tapi kenyataannya beberapa hari kemudian beliau duduk di bukan di kereta di MRT ya, naik dengan Pak Jokowi itu. Nggak tahu deal-dealnya, tahu dia jadi menteri. Itu kan sebenarnya menyakitkan. Harusnya seorang pemimpin itu yang sudah ngajak pasukannya berperang di tengah lapangan itu, kalau semua pasukannya ini diajak berperang terus kemudian dia berselingkuh dengan lawan politiknya atau lawan perangnya, ya itu namanya menurut saya dalam sebuah pertempuran adalah pengkhianatan. Jadi menurut saya negara yang besar ini, Indonesia ini, tidak boleh dipimpin oleh seorang yang jiwanya berkhianat kepada pendukungnya. Itu aja sih menurut saya. Ya, kalau kami para emak-emak sudah bergerak totalitas, nggak cuma tenaga, pikiran, tapi uang juga. Walaupun nggak seberapa, uang saya nggak seberapa lah dengan uangnya Pak Prabowo. Tapi itu menunjukkan bahwa kami totalitas. Kami juga memprotes Bawaslu, kan tahu ya bagaimana kami lari-lari di depan Bawaslu, bagaimana kami bermandikan air hujan, keringat, bahkan gas air mata. Itu totalitas kami. Pada saat setelah itu Prabowo menjadi menterinya, luar biasa, saya amat sangat kecewa banget. Sampai semua memori itu saya mencoba menghilangkan. Saya hapus semua foto karena saya kecewa. Saya tidak ingin saya punya pemimpin yang janjinya banyak tapi tidak bisa dilakukan, dan maaf amat sangat pengecut kalau saya bilang. Kok mau ya dia bekerja sama? Harusnya pada saat itu kalau dia itu seorang kesatria, ambil sikap bahwa saya harus timbul dan tenggelam bersama relawan saya, timbul dan tenggelam bersama para pendukung saya. Mana janjinya? Saya sekarang tanya sama Bapak, mana janjinya? Gitu. Karena pada saat itu kami totalitas membela Bapak. Itu. Oke. Berarti sangat penting ya seorang pemimpin itu harus punya integritas gitu. Dan Bapak Ibu sebagai ketua umum masing-masing simpul, ada berapa banyak lagi? Saya penasaran gitu. Ada berapa banyak lagi orang-orang yang punya rasa kecewa juga gitu. Jadi ini pertanyaan bagus nih dari Hana. Jadi kalau kita bicara soal berapa banyak, jadi banyak banget. Ini mungkin ya nasibnya Pak Anies Baswedan juga ya. Jadi Tuhan mungkin tidak mengirim calon pemimpin yang tadi yang saya pikir tidak amanah tadi. Jadi hampir semua relawan Pak Anies sekarang itu adalah mantan pendukung Prabowo dulu ya. Jadi saya berpikir kalau sekarang banyak relawannya itu, saya juga bertanya-tanya tuh relawannya di mana. Karena hampir semua kan kita juga kenal kan. Rata-rata di Indonesia itu
Jadi sekarang sudah beralih jadi kepada pemimpin yang lebih berintegritas. Jadi negara sebesar kita ini 38 provinsi ini harus dipimpin orang yang pertama energik, lebih muda, amanah, berintegritas. Bukan begitu, Bu? Iya, betul. Harus begitu. Karena belakangan ini saya melihat betapa Indonesia amat sangat terpuruk. Ya, di dunia internasional sudah tidak bisa lagi dijadikan barometer kan. Tadinya Indonesia tuh lumayan ya waktu dipimpin oleh sebelum-sebelumnya, bagaimana Indonesia punya gitu harga diri. Hari ini kita begitu miris melihat Indonesia. Makanya saya berharap banget pimpinan yang ke depan ini orang yang cerdas, terutama amanah. Dan kalau saya lihat paling cocok itu hari ini adalah Pak Anies Rashid Baswedan untuk memimpin. Karena saya lihat orangnya amanah. Jakarta waktu dipimpin oleh Pak Anies saja begitu rapih. Kita naik kemana-mana Mbak Hana, kita nggak bayar naik Jaklingko. Coba Mas, pernah nggak ada seorang pemimpin yang bisa begitu, gitu ya Mbak Hana. Terus juga dibangunin rumah Rusunawa, yang Rusunawanya itu bagus banget. Jadi jauh banget. Kayak maaf ya, bagaikan bumi dan langit kalau saya bilang. Karena saya ini orang jalanan ya, jadi bicaranya tuh apa yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, maka saya ungkapkan. Gitu. Tadi tuh saya mau nanya, kalau udah nggak dukung Prabowo, sekarang dukung siapa? Gitu. Dukung- Penasaran. dukung Pak Anies lah. Tapi ternyata sudah langsung dijawab. Saya mau nanya lagi, kenapa Anies? Kenapa Pak Anies Rashid Baswedan? Jadi Di antara yang lain. iya, itu pertanyaan sungguh Bagus. dan menarik. Kenapa kita rakyat Indonesia ini Kenapa harus harus memilih Anies? Pak Anies dia? Kembali ke tema debat capres yang kemarin soal pertahanan dan keamanan. Jadi rakyat Indonesia ini harus paham bahwa ada kasus reklamasi yang kemarin waktu beliau itu jadi gubernur. Jadi saya berpikir waktu saya tidak mendukung Jokowi lagi, saya pikir besok saya harus pilih siapa ya? Saya berpikir ada kasus, saya baca di media ada gubernur sosok baru Anies Baswedan itu. Dia bisa mempertahankan tanah yang mau diambil oleh para pengembang ini. Yang intinya ya ini mau dikuasai lah. Itu digugat, dia ambil kembali ke negara di bawahnya Pemda. Nah sekarang ini kita lagi butuh pemimpin-pemimpin yang bisa mempertahankan sejengkal tanah di Indonesia ini jangan sampai dikuasai orang-orang yang nggak jelas. Karena beribu-ribu hektar tanah di Indonesia ini adalah aset negara dan bisa akan memakmurkan bangsa dan negara. Nah, sekarang contohnya banyak kebun-kebun sawit ilegal itu di rezim ini juga. Kebun sawit ilegal ini kan bisa menghasilkan ratusan triliun per bulan ya. Itu banyak juga kasus-kasusnya juga terabaikan. Artinya harapan kita dengan munculnya sosok Satrio Piningit yang jelas ini Pak Anies Baswedan ini. Jadi kami sudah pastikan dengan hampir 1000-an relawan, simpul relawan di Indonesia, bahkan mungkin hampir 1000 sampai 1500-an ya. Sudah bulat bahwa kami Di dalam dan di luar. Sudah bulat untuk Memenangkan Pak Anies ini. Insya Allah satu putaran ya Bu? Iya, satu putaran. Ya. Kalau Ibu, Kalau saya benar, saya ngaku deh. Saya rahasia ya Mbak. Pak Anies itu kami yang dorong-dorong untuk jadi presiden. Jadi waktu itu kami minta Pak Anies harus jadi presiden. Makanya ingat nggak Mbak, waktu di KPK mau macem-macem gitu kan kasarnya, mau menjadikan Pak Anies Bang? Tersangka. Kami pun langsung lari ke KPK, macem-macem kalian ya gitu. Jadi jangan begitu karena Pak Anies orang bersih. Dan saya lihat dari Pak Anies, karena saya guru kan, bagaimana kelembutan hatinya seorang guru. Karena saya guru nih, dan tahu psikologi pendidikan, dia tahu. Makanya saya memilih Pak Anies karena beliau seorang guru. Dan satu lagi ya, Pak Anies tuh orang yang teramat sangat jujur gitu. Kalau nanti Bapak Ibu ke rumahnya nggak ada yang istimewa di rumahnya Pak Anies. Kalau kita lihat ya pejabat-pejabat hari ini,
Waduh, rumahnya Pak Anies rumahnya begitu sederhana. Yang kayak gitu dibilang korupsi, di mana ininya saya bingung deh. Mana gitu. Nah, itulah. Jadi Mbak Hana, saya ngaku bahwa kamilah yang mendorong-dorong Pak Anies untuk jadi presiden. Kalau ada yang bilang Pak Anies itu orang yang amat sangat ambisius, salah kalian. Kami nih yang ambisius minta Pak Anies jadi presiden dan kami tidak minta apa-apa. Gitu, karena kami ingin perubahan Indonesia lebih baik. Karena ini di sini nih rumah tinggal anak cucu kami. Saya cuma bilang Pak Anies, tolong ya jaga anak cucu kami. Itu aja, nggak ada apa-apa lagi, beneran. Makanya menangan Pak Anies 1 putaran itu wajib. Dan insya Allah cuma yang bisa mengalahkan Pak Anies adalah kecurangan. Catat itu kecurangan. Hati-hati ya KPU Bawaslu. Ya, Gitu, mantap Mbak sekali. Kalau sekarang boleh diceritain nggak? Berarti sekarang kan sudah mendukung Anies. Apakah tergabung lagi dalam membentuk lagi si Simpul Relawan ini atau gimana? Boleh diceritain nama Simpul Relawannya apa dan sebagai apa? Jadi kami sudah hampir 1,5 tahun yang lalu, setelah periode kekecewaan terhadap mendukung Prabowo 2019 itu, kita sudah menemukan pemimpin baru. Jadi kami sudah berjuang, sudah lama. Kami mendirikan namanya Simpul Seknas Bung Anies. Itu sudah hampir berdiri 100 DPD seluruh Indonesia. Semuanya sudah bergerak dari mulai Aceh sampai ke ujung Jawa ya, Kalimantan. Dan saya juga dipercaya menjadi ketua koalisi Simpul Relawan Amin, namanya Porju Amin. Porju Amin. Ya. Kepanjangan Porju apa tuh Bang? Forum Perjuangan Amin. Perjuangan Amin. Oke. Kalau kami barisan emak-emak militan itu, kami nggak punya apa-apa. Duit kami nggak punya, cuma punya semangat. Maka totalitas kami akan kasih tahu. Kemarin 2 bulan yang lalu kami jalan dari rumah saya ini Jakarta, dari Jakarta ke Bandung naik motor. Itu yang kami punya, Mbak Hana. Naik motor kami sosialisasikan pilih Anies. Gini. Jadi kalau kalian ngatain Pak Anies, kalian salah. Kami yang bergerak di lapangan. Ini Pak Winston, saya semua tuh gerak. Apa punyanya? Saya cuma punya motor, saya jalan pakai motor. Saya sosialisasikan, pilih ya. Begitupun di Cianjur, pilih ya. Nah, insya Allah nanti ada kesempatan, saya mau ke Jawa Tengah, Jawa Timur, juga naik motor. Kenapa? Nggak ada yang mustahil. Yang ada adalah kekuatan, keberanian, dan Indonesia harus berubah, itu aja. Jadi jangan lagi bilang bahwa Pak Anies tuh ambisi, salah. Pak Anies tuh ingin uang, salah. Yang saya tahu Pak Anies adalah ingin perubahan, seperti kami. Gitu, Mbak Hana. Aduh, saya sedikit terharu gitu dengan perjuangan ibu Para mama. para mama ini dengan keterbatasannya tapi bisa all out gitu ya mendukung pergerakan Pak Anies ini, door to door, jalan darat, naik motor, itu bukan suatu hal yang mudah ya, tapi ibu mau gitu. Apa sih Pak Bu yang dilihat dari Pak Aniesnya yang bikin apa ya, oh he's the one, ini orangnya gitu, cocok gitu. Kalau saya sih, Spesifiknya banget. saya berpikir bahwa Indonesia ini negaranya kaya banget, Nana. Jadi dari sektor laut, dari sektor perkebunan, jadi kalau kita ini bisa menjaga aset negara kita ini, nggak ada orang susah di Indonesia ini. Jadi kita lagi butuh, jadi saya sampaikan kepada masyarakat luas itu, sekarang itu yang butuh Pak Anies itu kita, bukan Pak Anies itu yang ngoyo-ngoyo terus saya harus, tapi kita ini harus butuh dia agar bisa menjaga negara kita ini. Dan kemakmuran itu jelas akan terbentuk ketika pemimpin itu berintegritas, amanah. Ya kalau orangnya udah nggak amanah, berjanji-janji palsu, bilang A hasilnya B, terus menumpuk harta, ya nanti ya yang susah-susah ya rakyat ini yang, jadi kita jangan mau memilih pemimpin ini yang suka berbohong ya. Jadi rakyat itu harus bahwa saya harus bagaimana sekarang saya mengeluarkan harta dan benda ini memilih pemimpin yang benar-benar amanah untuk bangsa dan negara ini. Gitu. Kalau saya nih
cuma satu ya. Karena negara saya cinta loh Mbak Hana sama Indonesia. Dan saya ini jadi malu saya dibilangnya, saya ini aktivis. Dan saya lihat kesamaan aktivis itu adalah mengedepankan perjuangan. Dan Pak Anies juga aktivis loh. Bagaimana dulu Pak Anies pernah bikin guru, apa namanya? Indonesia mengajar. Indonesia mengajar. Itu cerdas banget gitu. Guru-guru yang di pulau-pulau terpencil tidak terjangkau Pak Anies buat supaya semua merasakan hak yang sama. Saya merasakan karena saya guru, saya pernah ngajar di anak-anak para WTS, anak-anak jalanan, jadi saya tahu. Makanya saya pilih ini kayaknya orangnya ini, gitu. Insya Allah ini orangnya. Mudah-mudahan Pak Anies sehat. Dan saya ingin banget Pak Anies jaga kesehatan ya Pak Anies. Dan di sebelah-sebelahnya Pak Anies tolong dijaga Pak Anies. Karena ini permata ini ya, gini. Karena ini mudah-mudahan dengan di bawah Pak Anies gitu, Pak Anies jadi pemimpin Indonesia, saya rasa keluar kita dari kesusahan ini. Indonesia ini kaya banget Mbak, gitu. Kalau kita hitung emasnya, gasnya, insya Allah kita udah bisa mandiri. Dan kita kayaknya lebih kaya dari Brunei, itu kita kaya itu Mbak Hana gitu. Oke. Closing statement Ya, siap. untuk boleh ajakan orang-orang yang sekarang masih mendukung yang Prabowo atau yang mana apa yang aja. lain. Boleh dari Bapak Bapak dulu. Ya, jadi closing statement saya begini sih. Masa lalu itu adalah guru pintar kita. Jadi kalau ada masa lalu seorang pemimpin itu bicaranya bohong, masa kita juga mau ikut lagi yang kedua lagi dibohongin lagi. Maksud saya kalau kita cerdas ya kita harus jadi masyarakat yang cerdas. Kita harus melangkah itu, kita lihat masa lalu orang ini. Ini orang dulu bisa dipercaya apa enggak? Menurut saya sih Pak Anies punya jejak rekam yang luar biasa untuk Bagus ya. DKI, dan saya pikir kita punya pilihan lebih baik daripada beliau yang terhormat Bapak Prabowo. Bukan kita tidak menghargai beliau ya, tapi maaf Pak Prabowo bahwa kami sudah punya pilihan yang lebih baik, yaitu Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Insya Allah satu putaran. Amin. Ibu boleh. Kalau saya cuma meminta kepada masyarakat, buka mata. Kan kita diciptakan Allah tuh dengan kesempurnaan punya otak. Kita lihat aja, setiap Pak Anies datang itu orang langsung banyak. Itu nggak ada yang dibayar. Bayangin dari Jakarta ke Bandung, saya nggak ada yang ngasih uang. Jalan sendiri dengan uang saya sendiri. Jadi kita bicara di situ gitu. Makanya Pak Anies kurang balihonya karena memang nggak ada uang. Dan kita bikin baliho pakai karung goni, itu menandakan bahwa kecintaan terhadap Pak Anies itu luar biasa. Dan orang-orang yang mencintai Pak Anies itu pasti punya keinginan kan, keinginan untuk berubah. Jadi buka mata hatinya deh, jangan lagi mikir, wah Pak Anies ini, jangan dengerin deh. Kita lihat aja Jakarta sudah bersih. Oh saya jalan ke pasar Senen itu Mbak, udah rapih banget. Tadinya tuh ampun Senen tuh luar biasa berantakan, sekarang rapih. Kita lihat aja dari situ, bagaimana Pak Anies sungguh-sungguh membangun. Itu ya, jadi pilih pemimpin yang benar, bukan pemimpin yang banyak janji. Oke, sekian tadi bincang-bincang kita dengan dua para tokoh mantan pendukung Prabowo yang sekarang sudah beralih tetap menjadi tokoh untuk relawan pendukung Anies Rashid Baswedan. Dan boleh aku menyimpulkan sedikit bahwa kita perlu belajar dari masa lalu. Ya. Pengalaman adalah guru terbaik, mengutip dari Bang Winston tadi. Jadi buka mata, Buka hati. hati, pakai otak. Kurang lebih statement yang pernah disampaikan Cak Imin waktu itu begitu, pakai hati, pakai otak. Dan untuk seluruh masyarakat Indonesia, semoga di Pilpres 2024 ini kita benar-benar bisa memilih pemimpin yang amanah. Amin. Dan yang memiliki integritas, yang pastinya itu ya, Ya, kunci betul. pentingnya harus memiliki integritas yang bagus. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya bersama kami Langkah Anies. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang banyak.
Terima kasih.